I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that dick. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Coba tengok kanan kiri kalian. Siapa yang tidak masuk? Masuk semua, Bu. Alhamdulillah. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada siang hari ini, silakan ketua kelas memimpin berdoa. Mas Asnan, Bu. Ya, Mas Asnan silakan memimpin berdoa. Baik Bu, kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita kepada bangsa Indonesia, marilah kita bernyanyi Garuda Pancasila. Silahkan kalian berdiri semua. Ini Pak, Bu. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Silahkan duduk kembali. Nah, ini sudah siapkah untuk pembelajaran pada siang hari ini? Coba buku dan alat tulisnya disiapkan terlebih dahulu. Nah, pada pembelajaran kemarin kita mempelajari tentang energi listrik. Pada pembelajaran hari ini yaitu kita akan belajar tentang magnet. Adapun tujuan pembelajaran pada siang hari ini yaitu yang pertama, setelah mengamati gambar pada PowerPoint, peserta didik dapat mengidentifikasi macam-macam magnet dari benda di lingkungan sekitar yang menggunakan magnet dengan tepat. Yang kedua, setelah mengamati benda di lingkungan sekitar, peserta didik mampu menganalisis sifat-sifat magnet dari benda yang ada di lingkungan sekitar dengan benar. Yang ketiga, melalui kegiatan pengamatan, peserta didik mampu mengetahui sifat-sifat magnet bagi benda-benda di lingkungan sekitar dengan tepat. Yang keempat, melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu membuat laporan tentang identifikasi jenis-jenis magnet dari benda di lingkungan sekitar yang menggunakan magnet dengan tepat. Yang kelima, melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu mempresentasikan hasil laporan tentang identifikasi jenis-jenis magnet dari benda di lingkungan sekitar yang menggunakan magnet dengan tepat. Di sini Ibu mempunyai motivasi belajar, yaitu jangan malas untuk belajar karena ilmu adalah harta yang bisa kita bawa kemanapun tanpa membebani kita. Jadi kita tidak boleh malas untuk belajar karena ilmu adalah jendela dunia. Nah, di sini Ibu punya teks cerita tentang pengalaman belajar dari negara-negara ASEAN. Kalian nanti dibaca bersama-sama ya. Baik, Bu. Coba siapa yang ingin membaca paragraf pertama? Saya, Bu. Aku Ya, Pak Heni dulu. Pak Heni nanti habis Mbak Heni, Mbak Ika. Ayo. hari ini merupakan hari yang penting bagi Uki, Ebro, Dewi, Siti, Dayu, Lani, dan selama sekelasnya.
Mereka akan berkunjung ke pameran budaya ASEAN yang diselenggarakan oleh Sekretaris ASEAN yang terletak di Jakarta. Wah, gak sabar rasanya Udin dan teman-teman ingin sampai di sana. Kebetulan saat ini mereka juga sedang belajar mengenai negara-negara tetangga. Mereka ingin sekali melihat ini dari mereka yang mereka pelajari. Sekarang paragraf 2, Mbak Gita. Ya Bu, sesampainya di arena pameran, Udin dan teman-teman bagi menjadi beberapa kelompok. Pameran diikuti oleh 10 negara anggota ASEAN. Masing-masing anjungan tampil menarik dengan cerita setiap negara. Anjungan Indonesia tampil dengan cerita rumah Toraja yang unik dan menarik. Paragraf ketiga, siapa yang ingin membaca? Saya Bu. Ya, Mas Rasman. Terdapat juga anjungan khusus yang dikelola oleh Sekretariat ASEAN untuk menghabiskan banyak waktu di ASEAN ini. Anjungan ini menampilkan berbagai informasi tentang peranan ASEAN dalam mengembangkan wirausaha kecil. Anjungan ini juga menampilkan berbagai produk wirausaha dari tiap negara. Berbagai produk kreatif ada di sana. Ada jaket kulit dari pengrajin negara Indonesia, ada kemasan buah Thailand dengan kemasan kaleng, ada alat penyeduh kopi klasik Vietnam, serta ada pula aplikasi agribisnis yang dikembangkan oleh pemuda Indonesia untuk menghubungkan petani dan konsumen. Paragraf keempat. Saya Udin. Edo terkesan dengan berbagai makanan khas. Memang Edo selalu tertarik dengan makanan dari berbagai daerah. Ada singkong santan khas Thailand, ada pho dari Vietnam, ada lap dari Laos, dan masih banyak makanan lainnya yang namanya pun baru Edo ketahui. Makanan khas tiap negara menunjukkan ciri khas sumber daya alamnya. Paragraf terakhir siapa? Mbak Nadia. Ini tertarik dengan anjungan negara Brunei yang menampilkan wayang asli khas negaranya. Wayang ini populer sekitar tahun 1960-an di kampung Ayas di tepi Sungai Brunei. Saat ini Brunei berusaha mengembangkan kembali minat masyarakatnya untuk mempelajari wayang asli karena popularitasnya mulai turun sejak masuknya berbagai budaya asing. Hal yang menarik dari ini adalah melihat inovasi yang dilakukan anjungan Brunei untuk memperkenalkan wayang asik. Berbeda dengan wayang Indonesia yang menampilkan sosok legendaris dunia pewayangan, wayang asik ini menampilkan sosok tokoh manusia dalam bentuk kecil. Tinggi wayang hanya sekitar 8 hingga 10 cm. Wayang ini dibuat dari kertas tebal dengan pegangan dari kayu. Terima kasih. Nah, dari cerita tadi terdapat tokoh yaitu Budi, Udin, Edo, Beni, Siti, Dayu, Wani. Nah, mengapa pada hari itu penting bagi Udin dan kawan-kawan? Karena mereka akan mengunjungi pameran budaya ASEAN yang diadakan oleh Sekretaris ASEAN di Jakarta, Bu. Ya, terus apa yang dapat dipelajari dari anjungan tersebut yang dikelola oleh Sekretariat ASEAN? dapat melihat dan mengetahui berbagai informasi tentang peran ASEAN Bu dalam mengembangkan wirausaha serta produksi wirausaha dari tiap negara. Ya, terus jika kamu mendapatkan kesempatan berkunjung ke arena pameran tersebut, apa kegiatan yang mungkin paling menarik menurutmu? Mengikuti lomba, Bu. Ya, mengapa? Karena dapat pengalaman yang seru dan dapatkan hadiah. Kan hadiah. Negara yang tergabung dalam ASEAN mempunyai potensi masing-masing, mulai dari sumber daya alamnya hingga sumber daya manusianya. Bagaimana sih peranan dan posisi Indonesia dalam kancah perekonomian ASEAN? Belum tahu. Nah, kita pelajari terlebih dahulu. Peran dan posisi Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN yaitu yang pertama, ikut serta dalam MEA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN. Jadi Indonesia ikut dalam organisasi MEA. Yang kedua, menjadi salah satu pelaku ekspor dan impor barang. Yang ketiga, menjadi salah satu lumbung padi ASEAN. Dan yang terakhir, mendirikan ASEAN Aceh
beragam di sekitarnya karena memiliki medan magnet. Setiap magnet memiliki sifat kemagnetan. Kemagnetan adalah kemampuan benda untuk menarik benda-benda lain di sekitarnya. Magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Arti simbol U dan S pada magnet yaitu simbol U artinya utara yang menunjukkan kutub utara magnet, sedangkan S artinya selatan yang menunjukkan kutub selatan magnet. Macam-macam magnet. Magnet memiliki macam-macam, berbagai macam-macam, yaitu ada magnet batang, magnet lada, magnet silinder, magnet jarum, dan magnet lingkaran. Perbedaannya yaitu di sini ibu punya media macam-macam magnet. Perbedaan bentuk masing-masing magnet yaitu A. Magnet batang. Magnet batang yang berbentuk balok. Magnet batang itu berbentuk seperti balok. Ini ya, seperti ini. Kalau yang kedua, magnet lada merupakan magnet yang berbentuk seperti huruf U. Magnet lada berbentuk seperti huruf U. Yang ketiga, magnet silinder merupakan magnet yang berbentuk tabung. Yang keempat, magnet jarum merupakan magnet yang berbentuk jarum yang mengarahkan kedua arah yang berlainan. Seperti kompas ini, jika di atasnya ada magnet, mesti ini jarumnya berputar mengikuti arah magnet. Yang terakhir, magnet lingkaran atau magnet cincin merupakan magnet yang berbentuk lingkaran atau cincin. Seperti ini bisa dipakai. Nanti nggak bisa lepas, Bu. Bisa. Nah, sekarang kalian berkelompok. Oh, sebelum berkelompok, Ibu masih punya satu materi yaitu sifat-sifat magnet. Magnet memiliki beberapa sifat antara lain: A. Magnet dapat menarik benda. B. Magnet memiliki gaya magnet. C. Magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Yang mana tuh? Kutub utara yang biru, sedangkan kutub selatan yang merah. Jika ditempelkan dengan kutub yang sama, akan tolak mengikat. Tetapi jika dengan dua kutub yang berbeda, akan saling tarik-menarik. Yang ketiga, yang keempat, kutub magnet memiliki sifat khusus. Yang terakhir, sifat magnet dapat hilang. Nah, di sini Ibu punya LKPD. Kalian dikerjakan secara berkelompok ya. Baik, Ibu. Berkelompok menjadi dua kelompok, depan sama belakang. Ya, melingkar ya. Ayo. Nah, sebelum mengerjakan LKPD, Ibu bacakan petunjuk penggunaannya. Berdoa terlebih dahulu sebelum mengerjakan soal. Kemudian bacalah tata cara penyelesaian tugas dengan seksama. Yang ketiga, tuliskan nama anggota kelompok pada bagian yang sudah disediakan. Nanti sebelum mengerjakan jangan lupa ditulis anggota kelompoknya di depan. Kalau nggak ditulis ya. Yang ketiga, kerjakan soal-soal yang ada dengan semangat dan benar. Setelah selesai mengerjakan, kemudian silakan presentasikan di depan kelas. Apa ini? Aku mau nanya nih, Bu. Bisa aja ya.
Iya kayaknya. Sudah selesai kelompok 2. Kalau sudah selesai semua, perwakilan salah satu maju ke depan dari kelompok 1 dan 2 untuk presentasi. Nadia maju. Asma yang maju. Nadia nggak Kelompok 1 dulu. Didengarkan. Dulu baca. Penunjuk setelah mencoba dan mengamati berbagai macam magnet, coba buatlah laporan dari pertanyaan di bawah ini. Yang pertama, apa yang kamu ketahui tentang magnet? Kalau menurut kelompok kami, magnet merupakan benda yang memiliki kutub utara dan selatan dan dapat menarik logam, Bu. Iya. Terus yang kedua, apa saja jenis-jenis magnet yang kalian ketahui di sekitar kalian? Nah, kalau yang dijelaskan Ibu tadi kan jenis magnet itu ada banyak. Yang pertama, magnet logam, batang, jarum, silinder, lingkaran, dan U. Sudah kelompok 1. Sudah, Bu. Jadi tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Baik, kelompok 2. Apa arti simbol U dan S yang terdapat pada magnet? Simbol U artinya utara dan simbol S artinya selatan, Bu. Iya. Kemudian jelaskan perbedaan bentuk masing-masing magnet. Nah, tadi magnet ada bentuk U, logam, ada batang, ada silinder, dan juga jarum. Yang logam bentuknya seperti U, yang batang bentuknya seperti balok, dan yang silinder bentuknya seperti tabung. Kemudian yang jarum seperti jarum pada kompas. Iya. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan duduk kembali. Makasih, Bu. Aku tahu. Jadi presentasi tadi kita dapat mengetahui macam-macam magnet dan sifat-sifatnya. Apakah ada yang ingin bertanya? Nah, sebelum karena tidak ada yang bertanya, sekarang kalian mengerjakan soal evaluasi untuk meningkatkan kemampuan kalian ya. Baik, Bu. Bapak, Bu. Dikerjakan di sini. Di sini aja, Bu. Kalau boleh aku lupa. Tadi Ya. Iya, Bu. Dikerjakan sendiri-sendiri ya. Iya, Bu. Takutnya nggak boleh nyontek, Bu. Bu, tolong. Aku minta, Bu. Iya, Bu, Pak Nadia. Makanya kau jangan dulu. Yang buka buku. Aku juga kerjakan. Pak, terlihat, Pak. Kan nggak terlihat, Pak. Dikerjakan sendiri-sendiri, nanti dikumpulkan kalau udah selesai. Magnetnya dipukulin nggak? Ya nanti aja nggak apa-apa. Buat apa aja, Win? Nggak boleh, Bu. Kan dicipok. Dikerjakan sendiri-sendiri. Baik, Ibu. Kamu kerjain, nggak boleh berisik. Kan lupa mana? Bu, yang belakang, Bu. Ya ini yang bersih dong. Udah selesai belum? Sudah. Nanti Mbak Dina ngulik ke Ibu ya. Ini yang diambil. Bu, aku belum. Selesaikan dulu kalau yang belum. Sini, Bu. Sini. Ini teman. Jadi biar dijelasin terus sendiri. Ini tinggal pulang aja. Nggak apa-apa. Takut saya kalau guru pulang. Guru juga mau pulang. Ini dulu semuanya. Lagi sudah dijawab sama Bu Mari ya. Ya baik Bu. Nah, pembelajaran sudah selesai. Pembelajaran sekarang Ibu akan merefleksi
Sebelum pulang kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan ketua kelas memimpin berdoanya kembali. Siap Bu, kita berdoa. Berdoa baik.